It's okay. What are we gonna do? Henry. No, you need to tell us. And why didn't you? Halo, kembali lagi bersama saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film superhero yang berjudul Ant-Man and Wasp: Quantumania tahun 2023. Film ini menceritakan tentang kepahlawanan dari keluarga super yang tak sengaja terjebak ke dalam dunia kuantum yang di dalamnya dihuni oleh berbagai segala jenis makhluk aneh. Dan tak hanya itu saja, kedatangan mereka ternyata menjadi sang penyelamat karena telah menghancurkan para pasukan sang penakluk yang sangat hebat. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Dan sebelumnya jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS agar Mimin tetap semangat dalam menghibur kalian semua. Awal adegan film dimulai yang memperlihatkan Janet yang dulu pernah terjebak di alam kuantum. Saat dia di alam kuantum, Janet diserang oleh berbagai monster yang sangat mengerikan. Untungnya saat itu ada seorang pria yang telah menyelamatkan hidupnya. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan Scott yang kini sudah terkenal di kalangan para warga semenjak ia bergabung dengan tim Avenger. Apalagi kini Scott telah mempunyai kehidupan baru bersama dengan Hope sang kekasih. Selain itu Hope juga telah membangun sebuah perusahaannya yang ia namai sebagai Pim Van Dyne. Perkenalkan, ini anak dari Hope dan juga Scott yang bernama Casey. Saat itu orang tuanya dipanggil oleh kantor kepolisian karena anaknya telah membuat ulah dengan mengubah mobil polisi menjadi berukuran sangat kecil. Homeless camp in the middle of the night. No, I'm not saying. Where are they expecting? I'm pretty good at it by now. Do what you want. I'm suggesting another way to... Mereka kemudian kini berada di rumah Janet dan juga Hank. Saat itu terlihat mereka yang sedang makan-makan bersama. I do, Cassie. I really do. But I don't want you wasting your... I would have just broken you out with hands. Happy for everybody's got to save the world. How is that for you? Setelah selesai makan, Casey menunjukkan kepada mereka semua mengenai penemuan yang baru saja ia ciptakan bersama dengan Hank. Penemuan itu bisa menghubungkan mereka ke dunia kuantum. Namun saat ketika Casey mulai mengaktifkan sinyal penemuannya ke dunia kuantum, tiba-tiba saja Janet langsung mematikan alat tersebut. Karena menurut Janet yang mengetahui jika dunia kuantum sangatlah berbahaya karena pada zaman dahulu kala ia pernah masuk ke dalam dunia tersebut. Namun saat Janet dimintai lebih jelas lagi mengenai tentang dunia kuantum, tiba-tiba saja alat tersebut langsung aktif dan membawa seluruh keluarga Scott masuk ke dalamnya beserta dengan semut peliharaan Hank. Saat di dunia kuantum, keluarga Scott saling berpisah satu sama lain. Sedangkan Casey dan Scott saat masih kebingungan dengan dunia ini, tiba-tiba saja ia langsung diserang oleh bola api besar. Untungnya saat itu datanglah seorang asli yang berasal dari dunia kuantum ini. Setelah pertarungan itu, Scott dan Casey langsung dipaksa untuk meminum cairan berwarna merah. Tujuannya agar mereka bisa mengerti berbagai bahasa. Scott dibuat terkejut saat tahu jika Quas bisa membaca pikirannya hanya dalam waktu yang sangat singkat. Okay, Dad, stop asking about his whole... No, you don't. I know I don't. I'm nervous, okay? Jentora pun telah muncul sebagai merupakan ketua dari kelompok ini yang langsung mengusir Scott dan juga Casey. Sedangkan di sisi lain Janet dan keluarga yang lainnya yang telah terpisah dengan Scott dan juga Casey, tiba-tiba saja mereka didatangi oleh makhluk penghuni planet ini.
Ternyata Janet telah saling mengenal dengan para makhluk ini karena para makhluk ini sebelumnya merupakan kenalan Janet saat Janet terdampar di planet kuantum ini. Janet pun senang akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Hingga tak lama itu Janet dan keluarganya langsung dibawa oleh mereka untuk menuju ke markasnya. But to be here, the subatomic. Sesampainya di sana, Janet telah bertemu dengan seseorang pria yang bernama Krylar. Biar mudah penyebutannya, Mimin panggil dengan sebutan Lar. Jadi saat itu, Lar ternyata telah menjadi bawahan dan tunduk kepada sang penakluk. Memang, dulunya saat Janet telah mengenal Lar, dia adalah orang yang sangat tangguh dan pemberani. Namun setelah ia bertemu lagi, ternyata kini Lar malah menjadi bawahan anak buah sang penakluk. They're coming too. Not about this. Killing? You did too. Bahkan, Lar ternyata telah melaporkan kedatangan Janet dan keluarganya kepada sang penakluk, sehingga Janet dan keluarganya pun langsung bertempur melawan anak buah Lar. Untungnya dalam pertempuran ini, Janet mampu melawan puluhan anak buah Lar dan mereka bisa pergi melarikan diri. Henry, take the helm. I'm gonna hot one. It didn't work out. What went wrong? Sedangkan terlihat di markas Jentora, para makhluk bawahan sang penakluk telah menyerang ke markasnya, sehingga para pasukan Jentora langsung dibuat ketar-ketir dengan serangan tersebut yang secara tiba-tiba saja datang. Scott dan Casey pun saat tahu jika para pasukan Jentora telah kewalahan melawan bawahan para pasukan sang penakluk, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membantu mereka semua. Jentora, we have to go. Timing. Jump! Tak lama datanglah makhluk berkepala manusia yang aneh, dia bernama Modok. Janet yang berada di atas pesawat mulai bercerita tentang siapa sang penakluk yang sebenarnya. Jadi sang penakluk itu adalah orang yang pernah menyelamatkan Janet saat terjebak di dunia kuantum. Dia bernama Kang. Setelah Janet berhasil diselamatkan oleh Kang, ternyata saat itu Janet juga pernah menolong Kang di saat Kang kecelakaan pesawat hingga membuatnya hampir tewas. Selama berbulan-bulan, Kang dan juga Janet telah berusaha untuk membangkitkan kembali pesawat Kang agar pesawat tersebut bisa hidup kembali. Karena diduga pesawat itu tiba-tiba saja mati usai kecelakaan. Jika Janet berhasil menghidupkan pesawat canggihnya, maka Janet bisa pulang ke dunianya karena pesawat canggihnya mampu menjelajah ke planet-planet lain. Hingga singkatnya, Janet berhasil membuat inti energi. Namun saat Janet akan memasangkan inti energi itu, tiba-tiba saja ia diperlihatkan sifat asli dari Kang. Jadi di dalam penglihatannya, ternyata Kang adalah manusia atau manusia yang menyerupai monster yang sangat overpower. Pasalnya Kang ternyata orang yang sangat brutal. Ia selalu menghancurkan para kelompok-kelompok lain dan membantainya jika ia mendarat di planet lain. Jadi di sini Janet bisa melihat jika Kang adalah manusia yang sangat berbahaya. Janet pun saat itu langsung mengambil inti energi yang sudah dipasangkan di pesawat Kang, sehingga pertarungan antara Janet pun terjadi. Janet mengira setelah inti energinya telah berhasil ia musnahkan, justru Kang saat berada di dunia kuantum, Kang malah membuat kerajaannya sendiri. Dan kerajaannya sangat tak terkalahkan oleh siapapun, karena kekuatan Kang yang besar itu berasal dari pesawatnya dan mendapatkan sebuah kostum yang sangat hebat saat Kang memakai pesawat canggihnya.
Scott dan Casey saat itu telah berhasil tertangkap dan ia pun langsung berhadapan dengan Kang yang menginginkan inti energinya untuk dikembalikan. Jika Scott tak membantunya, maka putrinya akan ia habisi. Terpaksa, Scott langsung menuruti perintahnya. Kang lalu memberikan tugas kepada Scott untuk mengambil inti energi yang berada di bawah. Scott harus secepatnya menyusutkan inti energi itu, jika tidak pikiran Scott akan langsung kacau. Is that? And we have to get to the center. It was a multiversal engine core. Setelah Scott berada di suatu tempat, ternyata ribuan duplikat Scott telah muncul. Memang di dalam tempat itu bertujuan untuk membuat bingung orang yang telah memasuki tempat tersebut. Apalagi pikiran Scott tak bisa fokus satu titik tujuan, sehingga duplikatnya langsung menjadi rusuh tak karuan. Saat keadaan itu semakin menjadi-jadi, kini Scott pun bisa berpikir jernih dan duplikatnya saling membantu agar Scott bisa mengambil inti tersebut. Di sini Janet dan keluarganya pun mengetahui jika Scott sedang mengambil inti energi. Hope lalu menolong suaminya untuk mengambil inti energi. Then let's do this. Hingga singkatnya, perjuangan mereka tidak sia-sia dan berhasil memperkecil inti energi. Namun tak berselang lama, tiba-tiba saja datanglah Kang yang langsung mengambil inti energi itu. Scott dan Hope pun kemudian langsung melawannya. Akan tetapi mereka berdua bukanlah tandingan dari sang penakluk yang sangat kuat. Hingga setelah pertarungannya melawan Scott dan juga Hope, Janet pun langsung dibawa ke kerajaannya. Sedangkan Scott dan Hope yang langsung pingsan kemudian langsung sadar setelah Hank datang bersama dengan semut-semut peliharaannya yang berukuran sangat besar. Karena pada saat mereka telah masuk ke lubang kuantum, semut-semut itu pun ikut masuk ke dalamnya hingga berevolusi selama ribuan tahun. Bahkan semut-semut peliharaannya itu kini jumlahnya sangatlah banyak karena semut-semut peliharaannya telah membuat kloninya sendiri. So, how do we even the odds against Kang? Civilization. I mean, I know socialism. Sedangkan Casey saat itu telah berhasil menyelamatkan diri dan membebaskan Jentora beserta dengan para pasukan Jentora yang masih tersisa. Kemudian Casey langsung menyiarkan live secara langsung yang telah terhubung dengan para pasukan Jentora yang masih berada di markasnya. Find Lang's daughter. Tower! Fight back! I know you out for the little guy. My dad taught me that. Kini Scott yang masih mengubah dirinya menjadi manusia raksasa kemudian langsung memimpin para pasukan pribumi untuk menyerang para pasukan Kang. Scott pun saat itu langsung menyerang pesawat Kang yang akan pergi ke planet lain. Sedangkan Jentora yang sudah bergabung dengan para pasukannya kemudian langsung memerintahkan seluruh para pasukannya untuk merebut tempat tinggalnya kembali. Casey yang terlihat sudah bisa mengalahkan Modok dan langsung menasihati Modok untuk segera bertaubat karena sejatinya para pahlawan memiliki sifat yang baik dan juga penolong. Di sisi lain, Scott dan istrinya sedang berusaha untuk mencegah kepergian Kang. Mereka berdua pun saling bekerja sama dalam mengalahkan sang raja penakluk. Hingga akhirnya keluarga kecil Scott langsung bertarung melawan Kang. Meskipun Kang dikeroyok oleh Scott, namun terlihat Scott dan keluarganya tak bisa mengalahkan sang penakluk itu. Karena kekuatannya, dia sudah berada di atas mereka bertiga. Think this is new to me? Hingga tak lama setelah kekalahan Scott dan keluarganya, datanglah Hank bersama dengan ribuan semut-semut besar yang sudah berevolusi untuk melawan Kang. Sedangkan Modok saat itu mengorbankan dirinya sendiri setelah diberi wejangan oleh Casey, hingga membuatnya tewas dalam insiden tersebut. I was? Yeah, no,
It's all. Did. Yeah, no, you're in. Sedangkan Janet langsung memberitahu jika ia telah berhasil membuat alat portal untuk kembali ke dunianya. Namun saat Scott akan masuk ke dalam portal, tiba-tiba saja bangkitlah Kang yang langsung menyerang Scott. Namun dalam pertarungan itu, Scott dibantu oleh istrinya hingga mengalahkan Kang hingga benar-benar tewas. Singkatnya, kini Scott dan keluarga kecilnya kini sudah berada di dunia asalnya dan mereka hidup dalam kebahagiaan. Dan di sini film pun tamat dengan ending yang sangat berbahagia dengan kemenangan keluarga Scott dalam memerangi kejahatan. Dan terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir di channel Mimin. Terus dukungnya channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya.